Pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk mengikuti doa pagi bersama. Dan kita bersyukur itu semua karena pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Mari sebelum mengikuti doa pagi pada pagi hari ini, mari kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan yang bisa untuk memberkati ibadah doa pagi dari awal pertengahan sampai akhir. Mari kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Di pagi hari ini kami bisa kembali untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali untuk berkumpul untuk memuji dan meninggikan nama-Mu walaupun hanya secara online. Tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan bisa untuk memimpin doa pagi kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan, untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita mengucap syukur di pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita juga bersyukur buat pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan juga semua doa syafaat kita, mari kita mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, di pada pagi hari ini kami bisa kembali untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di pada pagi hari ini kami bisa mengikuti doa pagi bersama. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami sebelum masuk ke doa syafaat kami, tapi sebelum kami minta ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, kiranya Tuhan bisa mengucapkan kami Tuhan, sehingga kami bisa dilakukan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Pertama-tama mari kita berdoa buat pertumbuhan perkembangan gereja kita, baik yang ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos Pengembangan Timnas. Kiranya Tuhan yang bisa untuk menolong beberapa pengurus dan juga para hamba Tuhan yang melayani di gereja kita, baik yang ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos Pengembangan Timnas. Mari kita berdoa buat pertumbuhan perkembangan gereja kita. Tuhan, pada pagi hari ini kami pertama-tama ingin berdoa Tuhan buat pertumbuhan perkembangan gereja kami. Kiranya gereja kami Tuhan, beberapa pengurus yang ada di gereja kami supaya bisa Tuhan berkati dalam pelayanannya, dan kiranya juga Tuhan bisa memberkati Tuhan buat para hamba Tuhan yang melayani, baik itu Pendeta Simon Stefili, Pendeta Sultan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang melayani di gereja kami di GKP Pos Pengembangan Timnas maupun yang ada di Kelapa Gading. Kiranya Tuhan bisa untuk memakai para hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa buat pergumulan jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan ekonomi maupun pergumulan sakit penyakit. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong mereka, memberikan mereka jalan keluar, memberikan mereka kekuatan dan juga memberikan mereka hati yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa buat pergumulan jemaat Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami tidak lupa juga berdoa buat pergumulan jemaat kami, baik itu yang ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos Pengembangan Timnas. Tuhan, mungkin di antara mereka ada yang mengalami pergumulan ekonomi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong, memberikan mereka jalan keluar, memberikan mereka pengharapan,
memberikan mereka kekuatan Tuhan dalam menjalani hidup yang Tuhan izinkan masalah-masalah itu terjadi dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka bisa terus untuk berpengharapan kepadamu, dan kami percaya bahwa Tuhan nantinya akan memberikan rencana yang indah bagi kehidupan mereka Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini ingin berdoa Tuhan buat pergumulan jemaat-jemaat yang saat ini mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan bisa untuk memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, dan juga kalau sesuai dengan kehendak rencana Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit penyakit mereka, dan kiranya mereka bisa kembali dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang normal kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pergumulan jemaat kami dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Terakhir kita juga mau berdoa buat bangsa dan negara kita dalam segala pergumulan yang ada, juga buat resesi ekonomi, buat bencana-bencana alam yang terjadi, juga buat apapun yang sedang masalah bangsa negara kita hadapi saat ini. Kita berdoa bersama-sama buat bangsa dan negara kita. Tuhan, pada pagi hari ini terakhir kami ingin berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, melihat di mana semakin lama semakin banyak orang yang terinfeksi virus corona Tuhan, di mana kami melihat semakin lama semakin banyak pasien ya Tuhan yang dirawat di rumah sakit karena mereka terkena virus corona ini Tuhan. Tuhan, satu hal kami mohon kiranya Tuhan bisa untuk memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hati yang selalu berpengharapan kepadamu Tuhan, supaya mereka bisa selalu untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami pada pagi hari ini ingin berdoa juga Tuhan buat resesi ekonomi yang saat ini bangsa negara kami hadapi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong, memberikan jalan keluar buat bangsa negara kami hadapi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk memberikan hikmat kepada Presiden kami, Bapak Joko Widodo, juga buat segala jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong, memberkati segala pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini ingin berdoa Tuhan buat bencana-bencana yang saat ini terjadi di bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan bisa menolong, supaya Tuhan bisa memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hati yang sukacita, memberikan mereka hati yang selalu berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang bisa menolong mereka, dan kami percaya juga bahwa Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar dari segala pergumulan bangsa dan negara kami di saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan seluruh doa syafaat kami dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan bisa menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi, bukan kehendak kami terjadi. Satu kami percaya, kami menaruh keyakinan bahwa Tuhan yang bisa menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk bisa mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Markus pasal 15
ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya. Bagi mereka, Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pagi hari ini kita mendengar sebuah kisah kesengsaraan Kristus sebelum dia dijatuhi hukuman untuk disalibkan. Dan yang menarik kalau kita membaca kisah ini, kisah yang melibatkan para tokoh-tokoh agama, baik dia imam kepala, orang-orang Farisi, bersama para tua-tua, bahkan dikatakan seluruh mahkamah agama. Apa yang mereka lakukan sebetulnya? Mereka ingin bersama-sama, ingin membawa Yesus memperhadapkan Yesus di hadapan Pontius Pilatus untuk melegalkan tindakan yang mereka lakukan, yaitu menjatuhkan hukuman mati kepada Kristus. Yang menarik kalau kita lihat, dalam kisah ini, sosok pribadi Pilatus itu sudah mengetahui apa sebetulnya yang melatar belakangi kelompok tokoh-tokoh agama ini mengambil tindakan yang begitu sangat tidak masuk di akal. Yaitu Pilatus melihat bahwa mereka melakukan tindakan itu karena dengki. Beberapa minggu yang lalu, kita sudah mendengar kisah tentang sosok Saul. Bagaimana dia memandang Daud itu sebagai seorang saingan bagi dia. Dan di dalam hati Saul ada perasaan dengki terhadap diri Daud. Sehingga ketika Saul sudah dikuasai oleh kedengkian itu, dia mengambil cara bagaimana bisa menyingkirkan Daud.
Dan hari ini kita juga boleh mendengar sebuah kisah. Sosok pribadi Kristus yang sudah melakukan banyak perkara-perkara besar semasa dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Dia sudah menjadikan kehidupan dia, hidupnya dia jalani menjadi berkat bagi banyak orang. Dia mengajar tentang kerajaan Allah. Dia menyatakan kuasanya menyembuhkan orang-orang yang sakit, membangkitkan orang yang sudah mati, memberi makan ribuan orang. Dan apa yang Yesus lakukan ini? Bagi tokoh-tokoh agama Yahudi menjadi ancaman bagi mereka. Yang lambat laun orang akan mengikuti Yesus dan orang akan meninggalkan tokoh-tokoh agama Yahudi itu. Sehingga dalam hati mereka ada kedengkian bagaimana bisa untuk menyingkirkan Yesus. Dan yang menarik, ketika kedengkian itu sudah menguasai seseorang, bahkan menguasai sekelompok orang, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang semakin merusak. Dan yang sangat mengherankan bagi kita, ketika kedengkian itu sudah menguasai sekelompok orang ini, mereka rela melakukan segala hal. Bahkan mereka rela mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, untuk meluluskan niat mereka untuk menyingkirkan orang yang mereka dengki. Dan yang menarik kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, dikatakan pagi-pagi benar. Imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Hebat. Kedengkian itu sudah menyatukan mereka. Untuk apa mereka akan berpusat? Bagaimana caranya untuk menyingkirkan Yesus? Menyatukan orang itu bukan perkara mudah, susah. Jangankan menyatukan untuk sekelompok orang banyak. 2 orang saja dipersatukan untuk bulat mufakat itu bukan perkara mudah. Tetapi dalam kisah ini, sekelompok orang tokoh-tokoh agama itu bisa bulat mufakat mengambil sebuah keputusan bahwa Yesus itu harus disingkirkan. Langkah apa yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tokoh agama ini guna melampiaskan, guna mewujud nyatakan kedengkian hati mereka terhadap diri Yesus. Ada 2 hal yang mereka lakukan. Langkah yang mereka lakukan. Yang pertama itu adalah mereka mengajukan banyak tuduhan kepada Yesus. Tuduhan seperti apa? Tuduhan palsu tentunya. Tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Mereka mencoba untuk mengambil berbagai macam informasi yang mereka temukan, padahal informasi itu adalah informasi penuh dengan kebohongan. Sehingga ketika mereka membawa Yesus di hadapan Pontius Pilatus, mereka mengajukan banyak sekali tuduhan terhadap dia. Terus apakah Yesus meresponi tuduhan itu? Yang menarik kalau kita baca dalam kisah ini dikatakan, ayat yang kelima, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Yesus sudah menggubris segala tuduhan palsu yang ditujukan kepada dirinya. Dia tidak membela diri. Percuma. Karena orang yang sudah dikuasai oleh kedengkian, dia akan mencari bagaimana cara dengan berbagai macam trik-trik yang jahat untuk bisa meluluskan niat mereka menyingkirkan orang yang didengki itu. Mereka sudah menempuh berbagai macam cara, kebohongan demi kebohongan untuk meluluskan niat mereka. Dan ini aneh bagi kita. Bagaimana mungkin
tokoh-tokoh agama bisa melakukan hal seperti itu? Melakukan kebohongan demi kebohongan. Aneh. Tapi bagi orang yang dengki, segala kebohongan itu bisa dibenarkan. Yang penting tujuannya bisa tercapai. Ini yang pertama yang mereka lakukan, yaitu menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu untuk memberatkan Yesus supaya Yesus bisa dijatuhi hukuman mati. Kemudian yang kedua yang mereka lakukan, pada waktu Yesus diperhadapkan di hadapan Pontius Pilatus, itu menjelang persiapan untuk Paskah orang Yahudi. Dan biasa ada kebiasaan bagi orang-orang Yahudi ketika momen Paskah itu. Ada orang yang sudah dijatuhi hukuman bisa dibebaskan atas pilihan rakyat. Dan dikatakan pada waktu itu, ada seorang yang sangat terkenal akan kejahatannya, akan tindakan pembunuhan yang sudah dilakukan. Namanya sama, Yesus. Yang membedakan nama belakangnya. Yesus Kristus, tapi orang ini memiliki nama depan yang sama Yesus, tapi Yesusnya Yesus Barabas. Dan Pontius Pilatus ketika diperhadapkan oleh keinginan rakyat untuk melakukan hal yang sama pada waktu Paskah. Lalu Pontius Pilatus memberikan dua pilihan kepada mereka untuk mereka tentukan pilihan. Mau siapa yang akan dibebaskan? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Orang banyak harus menentukan pilihan itu. Tokoh-tokoh agama Yahudi mengambil peran ini, mengambil celah ini untuk bagaimana bisa mempengaruhi, menghasut rakyat tentang pilihan yang akan mereka ambil. Dan dikatakan, ayat yang ke-11, coba kita lihat. Ayat 11 dikatakan seperti ini. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Aneh lagi. Barabas sosok pribadi yang sudah terkenal akan kejahatannya. Dia seorang pembunuh, dia seorang pemberontak. Yang udah pasti harusnya dia pantas untuk dihukum mati. Tetapi kelompok tokoh agama Yahudi, bahkan dikatakan imam-imam kepala, menghasut rakyat. Menghasut kelompok rakyat ini untuk menentukan pilihan supaya mereka membebaskan Barabas bagi mereka. Aneh. Tapi itulah yang namanya kedengkian. Hal yang aneh dianggap hal yang biasa, yang normal. Hal yang wajar. Sehingga bagi Pontius Pilatus merasa heran dengan pilihan seperti itu. Tapi dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok agama Yahudi ini didasari oleh kedengkian mereka. Sehingga bagi Pilatus tidak ada pilihan lain. Dia akan mengambil sebuah keputusan berdasarkan apa yang dikehendaki oleh orang banyak. Sehingga ketika orang banyak menentukan pilihan, minta Barabas yang dibebaskan, Pilatus tanya kembali, kalau demikian Barabas yang dibebaskan, bagaimana dengan Yesus yang disebut Kristus? Apa yang harus dilakukan terhadap dia? Atas hasutan orang banyak ini pun, mereka katakan, salibkan dia. Salibkan dia. Sungguh sangat sadis. Yesus sosok pribadi yang melakukan banyak perkara-perkara besar dan ajaib. Banyak melakukan mujizat-mujizat, mengajar akan Injil Kerajaan Allah. Tapi justru mereka tolak. Mereka katakan dia harus disalibkan. Dia harus disingkirkan. Sehingga pada akhirnya Pontius menyerahkan Yesus untuk mereka salibkan. Kisah ini adalah kisah tragis
kisah sedih ketika kita mengingat kembali di minggu-minggu Prapaskah, bagaimana perlakuan orang-orang terhadap diri Yesus. Yang lebih menyakitkan lagi, bagaimana perlakuan tokoh-tokoh agama Yahudi yang harusnya tahu banyak tentang aturan, tentang ajaran Taurat itu. Tapi karena hati mereka sudah dikuasai oleh kedengkian, semua itu seperti tertutup. Yang penting mereka bisa menyingkirkan Yesus. Jadi biarlah apa yang kita dengar hari ini boleh mengajar kita untuk kita coba melihat diri kita. Jangan sampai kedengkian itu menguasai kita sehingga kita melakukan tindakan yang brutal, tindakan yang jahat untuk menyingkirkan orang yang kita dengki. Biarlah kita boleh merenungkan kembali di minggu-minggu sengsara ini. Mari kita akan membereskan, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita mau melepaskan pengampunan itu untuk orang-orang yang selama ini yang seringkali menyesakkan hati kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pemberitaannya pagi ini. Kami boleh diingatkan kembali bagaimana perlakuan orang-orang banyak, khususnya tokoh-tokoh agama Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, yang karena didasari kedengkian terhadap diri Yesus, mereka menjatuhkan hukuman mati. Yesus mereka salibkan, sedangkan penjahat Barabas mereka pilih untuk dibebaskan. Tuhan, biarlah kami boleh menjadikan apa yang kami dengar hari ini pembelajaran juga bagi kami, sehingga hidup kami tidak dikuasai oleh kedengkian itu kepada orang yang kami anggap sebagai orang yang akan menyanyi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini di dalam ibadah doa pagi kami boleh diberkati. Biarlah Tuhan yang akan terus menuntun langkah hidup kami, segala aktivitas yang akan kami jalani di hari-hari di depan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Kita sudah di penghujung doa pagi pada pagi hari ini, dan kita akan menyanyikan lagu Bapa-Bapa Kunaikan Syukur Padamu. Bapakku mengasihi,